Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Kita semua tahu aturannya tidak memungkinkan. Karena itu bagi yang miskin, betul-betul miskin, maka programnya adalah sewa beli. Sewa beli itu artinya mereka menyewa, dipakai selama periode 15 atau 20 tahun, dengan membayar rutin. Sesudah itu dia menjadi pemilik tempat itu. Menyewa berapa ya supaya bisa jadi hak milik? Enggak, menyewa itu bisa 250 sampai 500 ribu. Viral, kontroversi DP 0 rupiah Anies dibongkar Najwa Shihab, semprot Anies. Warga tak bisa bayar rumah susun bukan karena kurang harapan, tapi karena nggak punya uang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Yang penghasilannya kecil, Tadi misalnya, janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah program rumah DP 0 rupiah yang pengadaan lahannya diserahkan pada PD Sarana Jaya. Namun belakangan, program unggulan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu malah jadi sarang korupsi karena kelakuan anak buahnya yang doyan main mata. Parahnya, sebelum janji kampanye DP 0% itu ditunaikan dan jadi ladang korupsi, program itu memang terkesan ngambang sejak awal. Hal itu terungkap setelah netizen dengan akun Twitter Tukang Rosok mengunggah sebuah potongan video saat Anies Baswedan sedang berdiskusi dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa 5 tahun yang lalu. Dalam video itu, Anies ditanya Najwa Shihab menyoal bagaimana nasib warga Jakarta yang memiliki penghasilan di bawah UMR yang 3,6 juta, apakah masih berhak menerima janji kampanye rumah DP 0 rupiah dan bagaimana skema penerimaannya? Kemudian, Anies menjawab yang penghasilannya sangat rendah sekali, tidak bisa masuk skema perbankan, sebab aturannya tidak memungkinkan. Maka Anies menegaskan, bagi warga yang betul-betul miskin, programnya adalah sewa beli. Kata Anies, sewa beli itu artinya warga Jakarta menyewa dan dipakai selama 20 tahun dengan membayar rutin. Setelah itu, warga akan menjadi pemilik rumah tersebut. Sementara Najwa pun menimpali pernyataan Anies dengan menanyakan menyewa dengan harga berapa hingga menjadi hak milik. Lalu Anies menjawab, menyewa itu dari 250.000 sampai 500.000 per bulan. Belum selesai Anies menjawab, dibantah Najwa bahwa yang saat itu saja dengan harga sewa 160.000 per bulan, tunggakannya sangat tinggi sekali. Lucunya, bukan menjawab berdasarkan data, Anies malah mengatakan bahwa warga tidak memiliki harapan untuk memiliki rumah tersebut. Makanya kata Anies, ketika warga punya harapan akan memiliki rumah susun itu kelak, maka mereka akan dengan sukarela membayar uang sewa 250.000 per bulan. Padahal kata Najwa, alasan warga Jakarta menunggak bayar uang sewa rusun bukan karena tidak punya harapan, melainkan tidak punya uang. Bahkan Najwa juga membeberkan data lapangan, ada 31 miliar tunggakan sewa rusun yang belum dibayar. Namun dengan gampangnya Anies menjawab bahwa tunggakan 31 miliar itu adalah angka yang kecil. Lantas Tukang Rosok pun mengatakan, setiap jelatan lidah pada bibir Anies terdapat dusta yang berbusa-busa, sambil ia menandai akun-akun pendukung Anies Baswedan. Tapi jika melihat fakta di lapangan, bukankah kenyataannya demikian? Janji-janji kampanye Anies yang sudah lama ia katakan, memang terdapat dusta yang berbusa-busa, bahwa program rumah DP 0% milik Anies, faktanya tidak bisa ditempati warga Jakarta yang tidak mampu. Parahnya, bukan hanya tak tepat sasaran, seperti yang dijanjikan Anies. Program yang digadang-gadang Anies malah jadi ladang bancakan korupsi. Dan ini fakta loh, saya tidak mengada-ada. Jika Basuki Cahayapurnama alias Ahok lebih banyak defensif dan terkesan mengatakan kejujuran atas kasus pengadaan rumah susun dengan harga murah, Anies tidak demikian. Ia justru malah menata kata agar ucapannya enak didengar, tapi konsekuensinya tak dipikirkan. Anies dengan percaya diri menawarkan solusi yang tidak bisa dikerjakan dan menyihir perhatian warga Jakarta dengan janji-janji busuk. Bahkan ketika dulu Anies pernah beranggapan tak ingin warganya menderita kala ia memimpin Jakarta nanti. Itu hanya jadi bualan omong kosong di akhir pekan. Kalau dulu dia pikir seorang gubernur adalah pemimpin rakyat yang mengerti penderitaannya. Karena penderitaan rakyat adalah penderitaan gubernur, maka di mana letak pengertian itu sekarang?
Saya rasa warga Jakarta sudah sadar betul betapa menyesalnya mereka menghabiskan 5 tahun dengan memegang teguh janji palsu Anies. Mereka yang sedang terpuruk karena butuh rumah, kemudian disuguhi dengan harapan-harapan kosong. Kan itu sakit tapi tak berdarah. Makanya saya pikir ular beludak seperti Anies ini memang tak pantas memimpin negeri ini. Entah bakal jadi apa bangsa ini kalau Anies benar-benar jadi presiden. Mungkin rakyat makin susah karena cuma dikasih makan harapan kosong. Padahal hidup tidak hanya soal harapan, melainkan kenyataan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pemelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Ahok lawan keputusan Erik pindahkan depo, kekeh gusur warga, lahan ilegal harusnya warga yang pindah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Banyak tanah kayak di Tanah Merah ya. Ada di Tanah Merah. Saya sudah bilang sama Pertamina semua. Kalau Anda mau ambil tanah ini, izin bangunnya di saya loh. Saya bilang sama mereka begini, Bu. Kalau Anda mau ambil tanah ini boleh. Saya mau minta lahan ini untuk kita bangun rusun. Aman dari penduduk, harus jauh dari penduduk. Itu Pertamina tuh berpikir begitu. Jadi udahlah. Kalau menurut pendapat saya, tegakkan hukum. Siapa yang mencuri tanah Pertamina, usut. Jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar, nanti setiap waktu akan begitu. Merdeka.com, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok belum berkomentar soal kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret lalu. Data sementara, 18 orang meninggal akibat insiden tersebut. Merdeka.com telah mencoba mengontak nomor ponsel Ahok, namun tidak ada jawaban. Hingga hari ketiga kebakaran, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum juga memberikan komentar. Begitu juga di media sosial resmi miliknya. Ahok yang kini berkiprah di PDIP tak menuliskan status apapun tentang kebakaran tersebut. Pada era kepemimpinannya, Ahok pernah ingin memindahkan warga Tanah Merah yang bersebelahan langsung dengan depo Pertamina Pelumpang. Salah satu korban paling parah dari insiden tersebut adalah warga Tanah Merah. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan atau PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan, masa Gubernur Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi depo Pertamina Pelumpang. Tetapi sayangnya, warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan. Ujar Dedi, Ahok bahkan pernah menyentil janji politik Anies kepada warga Tanah Merah. Dia ini mengatakan, permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah, mengingat tanah tersebut milik PT Pertamina Persero, sehingga tidak dapat serta-merta berpindah tangan kepada warga yang menduduki tanah negara itu. Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data, katanya di Balai Kota DKI Jakarta. Mantan Bupati Bangka Belitung Timur ini mengingatkan, jangan sampai data yang diterima oleh mantan Rektor Paramadina ini keliru. Sebab apabila data yang digunakan keliru, maka janji politik yang telah terucap sulit untuk dapat direalisasikan. Jangan sampai karena datanya dibohongi dari tim ses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya. Terangnya, Ahok mengungkapkan tidak dapat menjelaskan permasalahan apa yang ada di Tanah Merah tersebut, namun dia mengharapkan Anies atau tim suksesnya untuk datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda meminta data.
Pak Anies, tim sesnya itu datanglah ke kantor balai kota, pinta ke Bapeda semua open data, semua ada. Kasihan kalau sampai ngomong sesuatu janji, sesuatu yang tidak mengerti masalah. Sengketa lahan di Tanah Merah bukan hal baru, sudah mencapai sorotan sejak puluhan tahun lalu. Bahkan Joko Widodo alias Jokowi pernah berkunjung sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Usai terpilih jadi Gubernur DKI atau setahun kemudian, Jokowi menepati janjinya tepatnya pada 13 Maret 2013. KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 kartu keluarga dikeluarkan bagi warga di wilayah sana. Bukan cuma Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga pernah menebar janji politik kepada warga Tanah Merah. Anies Baswedan pernah berdialog dengan warga Tanah Merah, Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara sebelum jadi gubernur. Dia menyodorkan kontrak politik dari warga bila sukses memenangkan Pilgub DKI pada 15 Februari 2017. Pada Oktober 2021, Anies Baswedan meresmikan infrastruktur pembangunan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Kendati demikian, izin mendirikan bangunan atau IMB yang digunakan masih bersifat sementara. Anies menegaskan, pembangunan hunian bagi warga Kampung Tanah Merah Jakarta Utara merujuk Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang izin pemanfaatan ruang. Pergub 118 Tahun 2020 bisa lihat file lengkapnya. Legalitasnya itu prosesnya itu berada di wilayah hukum yang tidak di bawah Pemprov DKI Jakarta. Kewenangan bukan di kita, jadi ada proses legal yang sedang berjalan, ucap Anies. Sabtu 16 Oktober, Anies menjelaskan IMB sementara sebagai jalan tengah agar warga setempat mendapatkan hak dasar mereka, yaitu air dan listrik. Kita sebut jalan tengah, jadi sambil mengikuti itu, kami ambil kebijakan 3 tahunan. Nanti insya Allah bisa diperpanjang kalau proses legalnya belum selesai. Jadi kira-kira proses legalnya selesai IMB menyesuaikan dengan keputusan hukum, karena sudah menjadi ketepatan hukum. Nah, selama itu belum, biarkan ini berjalan menggunakan IMB sementara, jelasnya. Menteri BUMN Erick Thohir meminta adanya penataan ulang di wilayah objek vital nasional milik BUMD, termasuk Pertamina, usai kebakaran depo di Pelumpang. Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati bakal menindaklanjuti perintah tersebut. Nika berujar, pihaknya akan melakukan penataan ulang di setiap aset vital milik Pertamina. Langkah ini diambil setelah dilakukan identifikasi di setiap titik asetnya. Ini sesuai juga arahan dari Bapak Menteri BUMN, bahwa bukan hanya depo Pertamina Pelumpang saja, tapi seluruh aset Pertamina dan juga BUMN lain, kata dia di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP Sabtu 4 Maret. Tujuan penataan ini, kata dia, untuk memastikan operasional Pertamina bisa aman, serta memastikan juga keamanan dari aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar Opfitnas milik Pertamina. Pasca kejadian ini, Nika mengaku akan langsung melakukan evaluasi. Ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk melihat penataan yang lebih baik lagi, memastikan bahwa masyarakat aman, operasi kami juga aman. Jadi ini memang kami akan lakukan mengenai evaluasi sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri BUMN, tegasnya.